segala kebaikan Tuhan pada kami di sepanjang 6 hari yang lalu. Hingga pada Sabat ini, pembukaan Sabat ini, kami berkesempatan dan diberi peluang sekali lagi untuk mendengar pesan dan nasihat Tuhan kali pertemuan kami dalam Zoom pada malam ini. Terima kasih dengan peluang yang Tuhan sudah berikan dengan mengantar hamba Tuhan untuk memberi kami nasihat ataupun memberi kami peringatan di dalam kehidupan kami. Kiranya pertemuan kami ini yang Tuhan sudah antarkan, Tuhan Sister Grace yang bersama dengan kami di Alamaya, diberi kekuatan, diberi kesehatan yang baik di dalam pelayanan Sister Grace. Kami juga berdoa bagi setiap yang hadir di dalam pertemuan ini, diberkati juga, dituntun Roh Kudus agar mengerti apa saja message Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami melalui hamba Tuhan. Tolong kami juga, kalian kami, biar semuanya dalam keadaan baik, biarlah pelayanan ataupun pelajaran pada malam ini kami dapat menikmati dan biar itu menjadi berkat bagi kami. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, amin. Oke, terima kasih dengan doanya. Sekarang ini, oke, nampaknya belum lagi ada yang join. Kita nyanyikan lagu pujian, satu lagu pujian, Duduk Dekat Kaki Yesus. Sahabat Shalom sekali lagi kepada semua, begitu juga yang sedang bersama ataupun menonton di Facebook. Sahabat Shalom, Brother Huri dari Pineng. Saat ini kita akan nyanyikan lagu pujian Duduk Dekat Kaki Yesus.
Oke, baiklah kita akan teruskan acara kita pada malam ini.
Selamat datang kepada yang baru bergabung. Ya, sekali lagi sahabat Shalom kepada semuanya. Puji Tuhan karena kita dapat berbakti bersama di permulaan Sabat ini. Besok adalah jadwal yang ditentukan oleh General Conference sebagai Sabat khas untuk pelayanan Adventist Possibility Ministry. Dan kita sangat rindu menjangkau semua golongan. Dan saya pasti sementara kita menjangkau mereka, hati kita, pikiran juga kita akan terjangkau. Dan ya, kami semua dari Sabah ingin mengucapkan selamat datang kepada Sister Grace. Terima kasih karena menerima undangan untuk mengungsikan pelajaran pada malam ini. Secara pribadi, saya tidak kenal Sister Grace, tapi saya pernah dengar pelajaran yang disampaikan olehnya, dan dengan iman saya hubungi dia dan untuk mengongsikan pelajaran pada malam ini, dan puji Tuhan dia memang bersedia menerima. Ya, sebab saya tahu dia seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang setia. Oke. Tanpa membuang masa, kita akan dengar lagu istimewa dari Brother Donovan sebelum kita mendengar pelajaran. Sementara kita mendengar lagu ini, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pelajaran seterusnya nanti. Dan ya, sedang sedang dimainkan lagu ini, tidak lama lagi ya, sebentar. Oke, sementara itu saya ingin mengumumkan, sementara seminar berjalan nanti, jika ada pertanyaan boleh tulis di chat room, dan yang di Facebook juga boleh type saja di sana ya. Oke, kita dengarkan lagu istimewa ini. Selidiki aku. Harap bersabar, minta maaf, ada sedikit teknikal yang ya tidak begitu lancar. Mohon maaf, kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Halo sister, habis sahabat.
Ya, nampaknya video tidak bekerja sama dengan kita sekarang ini. Kita skip dulu untuk special song. Kalau ada kesempatan di akhir seminar nanti atau pelajaran, kita akan dengar lagu itu. Namun untuk sekarang ini, mari kita fokus, jangan kita menduakan hati dan pikiran kita terus tumpukan perhatian kepada pelajaran yang akan disampaikan oleh Sister Grace tentang kesehatan mental, dan kita akan mendengar sarana-sarana yang diberikan oleh beliau melalui firman Tuhan. Oke, kita berikan masa ini kepada Sister Grace. Baiklah, selamat Sabat diucapkan kepada saudara-saudara umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus pastinya. Salam dari Indonesia, dari Manado, Indonesia. Sangat bersyukur sekali untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman, Bapak, Ibu, saudara semuanya. Dan ini adalah permulaan kita bertemu. Tadi Ma'am Wendy sudah bilang bahwa kita belum pernah secara pribadi bertemu, tetapi ini latihan agar kita di surga nanti, kita ketemu di Zoom. Semoga nanti nggak ketemu cuma di Zoom saja, tetapi bisa ketemu muka dengan muka ya. Semoga dengan pertolongan Tuhan. Amin. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan yang sudah, biarlah ini dipilih oleh Tuhan dan Dia sendiri yang memberikan perkataannya. Mari kita sama-sama kembali berdoa sebelum kita membahas. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berkumpul untuk memecah roti hidup. Kami rindu hanya tahu kebenaran saja. Kami tahu hanya firman Tuhan saja yang dapat berkuasa, hanya firman Tuhan saja yang dapat mengubah hidup kami. Bapa, berbicaralah kepada kami, jangan biarkan manusia mau mengisi pemikiran-pemikirannya, tetapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengajari kami sebagai guru kami satu-satunya. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, karena hanya dengan Roh Kudus-Mu kami boleh tahu apa yang benar, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna. Terima kasih sekali lagi, Engkau menaungi kami dimanapun kami berada. Jagalah tempat-tempat kami masing-masing dengan Roh-Mu dan malaikat-malaikat-Mu yang suci, biarlah kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, sekarang apakah saya bisa diizinkan untuk sharing screen? Share screen, karena mungkin belum host. Oke, terima kasih. Baik, sebagaimana yang sudah ditaruh di poster, judul pembahasan kita pada malam hari ini berjudul double-minded. Double-minded. Kalau bahasa mengatakan bahwa itu artinya mendua hati. Ya, ada ke sana, double-minded. Dan ini dengan pertolongan Tuhan kita akan melihat akar dari berbagai penyakit mental yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Saya mau konfirmasi karena ada beberapa gangguan di laptop saya. Kalau Anda lihat saya mungkin menghadap di tempat yang lain, itu karena saya harus pakai extended display. Laptop saya hitam sekarang ini. Saya mau konfirmasi apakah layar sudah terlihat dengan full screen? Sudah, ya terlihat sudah. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Jadi sekali lagi kita akan bahas mengenai double-minded. Nah, dengan ayat inti yang kita sudah lihat, Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati
tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak tenang dalam hidupnya kalau mendua hati. Topik pembelajaran kita, saya bahagi menjadi 4. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui kondisi mental yang original. Bagaimana keadaan mental kita yang normal, yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saat dosa menyerang. Apa yang terjadi dengan keadaan mental kita saat dosa menyerang? Kita akan bahas. Yang ketiga, double standard membuat kita double-minded. Double standard, double-minded. Dan yang keempat, bagaimana menjadi stabil dan sembuh dari penyakit mental. Bahkan bisa mungkin membantu orang yang sakit mental. Jadi, 4 topik pembelajaran ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke, kita masuk di kondisi mental original, atau bagaimana sih kondisi mental kita yang normal sebenarnya? Nah, ini pastinya kita akan dapati di Alkitab, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, mungkin ada yang mau membacakan karena saya tidak taruh di sini supaya kita semua bisa membuka Alkitab kita masing. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Apakah ada yang mau volunteer untuk membacakan? Oke, baiklah. Mungkin saya baca saja ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, pastikan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk ada Alkitabnya, supaya Anda tidak tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kita sudah sering baca, dan kalau kita lihat, ternyata secara mental, kita ambil yang mentalnya ya, fisik pasti akan berhubungan. Secara mental, kita diciptakan satu sesuai dengan gambar Allah. Sesuai dengan gambar Allah. Dan kemudian yang kedua, ternyata kita diciptakan menurut gambar Allah dengan kombinasi laki-laki dan perempuan. Ini sangat penting untuk diingat. Kombinasi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, kita diciptakan untuk menaklukkan binatang-binatang. Ingat baik-baik, menaklukkan binatang-binatang. Nah, kita mulai dari yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, dan kemudian akan kita lihat secara lebih jauh di Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Secara mental, kita itu sesuai dengan gambar Allah, atau sesuai dengan karakter Allah. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 menggambarkan karakter Allah. Karakter Allah itu, saya bacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang menumbuhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dan terakhir, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi itulah karakter Allah. Dia ada kasih, ada sayang, ada sabar, kita semua sudah lihat. Namun dia juga ada disiplin. Dia ada disiplin terhadap pelanggaran.
itu adalah karakter Allah, dan harusnya mental kita juga manusia seperti itu. Kemudian, yang kedua, kenapa harus ada ditulis bahwa laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka? Ini membuat kita melihat ada satu prinsip bagaimana secara normal kita ini diciptakan ada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki kalau kita sering dengar ya, laki-laki katanya lebih logika, lebih logis kalau berpikir. Sedangkan kalau perempuan itu lebih emosional ya, lebih perasaan. Tetapi sebenarnya walaupun mau wanita atau pria, seharusnya waktu dulu secara mental itu seimbang dalam prinsip dan perasaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Saya akan kasih sedikit anatomi, fisiologi dari otak. Nah, kalau ini kan kita sudah sering lihat ya, bahwa otak kita itu kiri dan kanan itu memiliki fungsi yang sangat berbeda, tetapi ini harus seimbang. Yang kiri itu yang teratur, kemudian sesuai prinsip, ya seperti itu. Sedangkan kalau yang kanan itu ya Anda bisa lihat ya dari ilustrasi gambar ini, ya logika, analisa, yang di sebelah itu kreatif, perasaan, ya semuanya. Ini juga ya. Ini ya, logika dan emosi. Tapi sekali lagi itu harus balance, harus seimbang ya. Makanya ini kalau Anda lihat di gambar ini, emosi dan reason atau logika itu ketika menjadi seimbang akan menjadi wise, menjadi bijaksana ya. Jadi sama seperti Tuhan tadi, dia pengasih, penyayang, sabar, tetapi dia itu disiplin, dia teratur. Kalau sesuatu yang menyimpang, dia akan bikin kembali teratur ya, seperti itu. Dan ini yang membuat keadaan surga hangat dan harmonis, teratur, indah sekali surga itu ya. Ini ada beberapa gambar-gambar yang Anda bisa lihat ya. Emosi dan logika itu, yang reason itu harus benar-benar seimbang agar menjadi bijaksana. Nah, inilah anatomi yang saya maksudkan. Anatomi atau struktur otak perlu kita tahu. Nah, ini adalah otak kita kalau dibelah. Jadi dibelah seperti ini, terlihat dari samping. Ada bagian otak yang namanya frontal lobe. Nah, otak depan yang dimana di situ diaturlah prinsip, pembuatan keputusan, semuanya yang logika. Dan di dalam, di tengah-tengah sini ada sistem limbik yang mengatur emosi kita. Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya. Frontal lobe itu prinsip atau logika, sedangkan kalau limbik system itu ada perasaan, ada emosi di situ. Dan kalau yang di bagian bawah ini yang fungsi dasar tubuh, yang bernafas, detak jantung, atau keseimbangan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa perasaan kita itu harus terbungkus oleh prinsip. Perasaan kita harus dikendalikan oleh logika. Ya, ini secara normal yang Tuhan ciptakan di dalam otak kita. Kita rasa pengen makan, oke, makan pada waktunya, makan teratur, makan sesuai porsi, ya seperti itu ya. Jadi semua perasaan atau desire, nafsu makan, minum, kemudian seksual, itu semua normal, tetapi harus ada prinsip yang mengendalikan. Ya, itu adalah normalnya struktur dalam otak kita yang diciptakan oleh Tuhan. Kembali lagi, prinsip harus selalu mengatur logika. Nah, jadi setelah itu kita melihat di nomor 3, kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan.
Dia kasih kita untuk menaklukkan binatang-binatang sesuai dengan nomor 1 dan nomor 2. Kita menaklukkan binatang itu dengan disiplin dan kasih agar teratur, harmonis, dan damai, ya. Dan kemudian dengan karakter Tuhan, dengan menyayangi Tuhan, dengan menyayangi sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu dengan disiplin dan kasih. Jadi luar biasa sekali surga pada waktu itu, Taman Eden pada waktu itu teratur, harmonis, dan damai. Kemudian di poin 2, kita lihat bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan manajerial, manajer, kita mengatur. Oh, ini harus begini. Memang secara normal Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatur, ya, stewardship, penata layanan, mengatur bumi ini agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang kita diajarkan untuk mengatur. Tapi apa yang terjadi? Kembali Kejadian 1 dan 2, ini kita lihat di Kejadian 1 dan 2, karena mental health kita, kesehatan mental kita itu baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang diatur oleh Tuhan, itu menjadi harmonis, seimbang, damai, dan teratur. Saya ada taruh tanda asterisk di teratur ini, karena ada alasannya. Nah, untuk menjaga keharmonisan ini, Tuhan menetapkan aturan. Ya, kita senang di sana, di surga itu adalah tempat yang senang, yang damai, yang harmonis. Itu karena ada aturan. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian melihat bahwa Tuhan menetapkan aturan kehidupan manusia dan binatang. Kalau binatang, kita lihat di Kejadian 1 ayat 30, Tuhan menetapkan, oh, binatang itu makanannya sayuran hijau, herbs of the field. Dan kalau manusia itu lebih kompleks lagi. Karena manusia akan mengatur binatang, manusia Tuhan kasih tetapkan aturan kebutuhan manusia itu. Manusia itu di Kejadian 1 ayat 20, Kejadian 1 dan Kejadian 2, manusia itu diciptakan untuk bekerja. Secara mental, ya, secara mental tadi untuk mengatur binatang di Kejadian 1 ayat 28. Kemudian Tuhan juga kasih pekerjaan fisik di Kejadian 2 ayat 15. Bapak Ibu bisa pergi ke Alkitab, ya, untuk membuktikan hal ini. Kejadian 2 ayat 15 adalah untuk mengusahakan taman. Jadi ada mental, ada fisik. Kemudian manusia itu butuh makan. Dan Tuhan memberikan makanan yang original di Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 2 ayat 9, yaitu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbiji. Oke. Kemudian Tuhan menetapkan manusia butuh istirahat. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, dan bahkan ada tidur juga, ya, di Kejadian 2 itu, manusia itu butuh istirahat. Kemudian manusia membutuhkan udara bersih. Terdapat di Kejadian 2 ayat 7, kalau kita lihat di situ, manusia butuh air. Kejadian 2 ayat 6, 10 sampai 14. Lalu ini dia. Ini penting sekali, penting sekali. Manusia butuh dibatasi. Kalau batasan ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian 2 ayat 9, 16, dan 17, itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Di mana Tuhan bilang, oke, jangan pergi ke situ. Jangan, ya. Jadi, manusia, karena manusia itu terbatas, bukan seperti Tuhan yang tidak terbatas, maka Tuhan perlu memberikan batasan. Memberikan batasan agar manusia sadar bahwa dia itu terbatas, harus tahu ada batas. Kemudian yang terakhir adalah manusia membutuhkan teman berbagi kasih dan tanggung jawab. Jadi kita tidak diciptakan hanya sendiri saja dan kemudian oke, hubungan saya dengan Tuhan saja begitu, dan tidak berhubungan dengan orang lain. Itu tidak ideal. Secara mental, kita membutuhkan
teman untuk dapat berbagi kasih sayang dan juga berbagi pekerjaan. Karena hubungannya adalah kita itu terbatas. Kita butuh orang lain untuk saling melengkapi. Jadi ini adalah aturan satu kalau bahasa sekarang itu namanya template atau aturan di mana Tuhan mengatakan kalau kamu mau harmonis, tenang, damai dan teratur, ikut yang ini. Kebutuhan-kebutuhan ini dan itu secara seimbang itu waktu itu Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada Adam dan Hawa untuk hidup seimbang dan selalu menurut akan peraturan Tuhan itu ya. Tuhan sudah kasih di situ. Sehingga kembali lagi itulah yang terjadi, keseimbangan itu terjadi karena ada aturan yang mungkin Tuhan tidak tuliskan waktu itu, tetapi Tuhan tetapkan untuk manusia. Sehingga ada rest, ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan, keseimbangan, dan keteraturan. Namun, kita tahu bersama saat dosa menyerang, apa yang membuat, apa yang terjadi pada kesehatan mental pada saat dosa menyerang. Di situ ada clue. Saya sudah tulis di situ, saya mau lebih banyak pilihan selain pilihan Tuhan. Dan I want more. Batasan itu kayaknya terlalu mengekang. I want more. Saya mau lebih banyak selain pilihan Tuhan. Nah, jadi kita lihat tadi Kejadian 1 ayat 26-28, yang poin 1-3, kita diciptakan secara mental itu sesuai dengan gambar Allah, kombinasi logis dan perasaan, kemudian diciptakan untuk menaklukkan binatang. Di Kejadian pasal 3, Anda bisa lihat ini saya kasih reverse order, kasih aturannya itu terbalik, karena di Kejadian 3 ayat 1, kalau kita baca kembali Kejadian 3 ayat 1, apa yang terjadi di sana? Kejadian 3 ayat 1, ceritanya langsung, adapun ular. Ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini tadi Tuhan mengatakan bahwa kita harus menaklukkan binatang. Kita yang kasih instruction, kita kasih instruksi kepada binatang. Tetapi di sini, ular yang memberi instruksi, kayak dia memberi suggestion, saran kepada Hawa. Jadi terjadi ini jadi reverse order. Harusnya kita menaklukkan binatang, akhirnya waktu itu Hawa ditaklukkan oleh binatang. Harusnya kalau misalnya kita pikir, kalau misalnya ya saya jadi Hawa, harusnya kita berpikir, kenapa binatang berbicara gitu? Harusnya saya menaklukkan ya. Harusnya saya yang menginstruksikan, bukan binatang yang menginstruksikan saya. Kemudian yang diserang adalah perempuannya, perasaannya. Kalau dalam buku Inspirasi, Nyonya White mengatakan bahwa yang diserang itu, kalau misalnya Adam yang diserang pada waktu itu, dia mampu untuk mengalahkan secara logika sebenarnya. Tetapi inilah dosa itu. Dia menyerang yang terlemah. Dan perasaan kita adalah lemah. Karena di dalam buku Injil mengatakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi memang emosi kita itu betul-betul lemah kalau diserang. Harus betul-betul kita perlu firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan untuk menjaga kita agar tidak mudah untuk diserang. Dan kemudian akhirnya yang ketiga, harusnya kita secara normal itu sesuai dengan gambar Allah, namun waktu itu ada gambaran yang tidak pernah Allah kenal waktu itu terjadi. Takut, merasa bersalah, mempersalahkan orang. Tuhan tidak memiliki karakter seperti itu. Tuhan tidak pernah takut.
Tuhan tidak pernah merasa bersalah karena Dia itu tidak pernah salah. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa for I know the thoughts that I think towards you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil. Tuhan tidak pernah memiliki pemikiran jahat. Dan takut, rasa bersalah dan mempersalahkan adalah kejahatan, jahat. Makanya di Kejadian 3 ayat 1 ini ada awal dari mental illness. Nah, untuk satu informasi kepada Bapak Ibu bahwa mental illness atau masalah dalam kejiwaan itu bukan hanya nanti kalau sudah di rumah sakit jiwa, tetapi ketika kita marah, kita cemas, kita takut, itu namanya neurosis. Ada kelainan jiwa, kelainan kalau saya bisa katakan, kelainan emosi yang terjadi pada waktu itu. Sehingga Kejadian 3 adalah awal di mana kita melihat mental illness. Mereka takut, mereka merasa bersalah dan mempersalahkan orang lain dan pada akhirnya mempersalahkan Allah. Ini adalah kisah mental illness yang pertama. Mereka jadi bermusuhan dengan diri, merasa takut, merasa bersalah. Ketika kita takut atau merasa bersalah, itu hormon stres itu akan dikeluarkan dan banyak kerusakan yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita merasa ada emosi yang negatif. Kemudian setelah itu di Kejadian 3 itu manusia bermusuhan dengan orang lain, kemudian jadi bermusuhan dengan binatang kan, dengan ular. Kemudian Tuhan mengambil bulu domba, berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Dan buku Roh Nubuat mengatakan waktu Adam dan Hawa mengambil daun-daun ara yang kemudian menjadi jubah, itu mereka sangat menangis dengan keguguran daun-daun itu. Mereka sangat menangis dengan hal itu. Dan akhirnya mereka juga bermusuhan dengan Allah. Terjadi permusuhan dan disitulah awal terjadinya mental illness atau penyakit jiwa. Kita lihat di situ bahwa penyebab penyakit yang kemudian lebih diterangkan di dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15, apa yang dibuat oleh Hawa di situ? Dia hanya tertarik dengan buah gitu ya. Dan ini dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan ini adalah merupakan penyebab dari berbagai-bagai penyakit, dan terutama penyakit mental. Keinginan kita, nanti kita akan lihat lebih lanjut apa maksudnya. Ini dia yang terjadi. Ketika keinginan, ini hati ya, hati pengennya mau ke sana, tetapi sebenarnya secara prinsip itu tidak boleh ke sana. Ya, jadi perasaan kita inginnya lain, tapi seharusnya itu tidak boleh seperti itu. Dan itu hal itu yang menyebabkan penyakit mental. Walaupun prosesnya itu tidak langsung ada akibat, tetapi pelan-pelan itu akan membuat penyakit mental. Saat dosa menyerang, prinsip atau akal sehat yang mau mengikuti peraturan dan perasaan yang penasaran dengan cara lain selain peraturan itu menjadi bertentangan. Surga yang tempatnya itu rest menjadi war. Bertentangan antara prinsip dan perasaan kita. Nah, harusnya tadi Tuhan menetapkan peraturan, banyak peraturan yang mungkin tidak tertulis, tetapi sekarang dosa membuat manusia memilih sendiri keinginannya. Dosa membuat manusia memilih sendiri suka-suka saya. Harusnya secara prinsip kita lihat
Harusnya kita makan healthy food. Tetapi keinginan saya pengen makan junk food. Dosa membuat hal ini. Prinsipnya saya harus berolahraga tadi, kebutuhannya, exercise secara fisik, tapi saya lebih suka bermalas-malasan. Prinsipnya, saya boleh keluar di outdoor untuk rekreasi yang baik, tetapi sekarang saya punya pilihan untuk lebih sering di gadget, di screen time. Secara prinsip, kita banyak sekali, saya bisa berkebun, saya bisa olahraga yang lain, tetapi dunia memberikan pilihan-pilihan yang lebih banyak lagi untuk kesehatan, tapi tidak sesuai dengan yang Tuhan bilang. Ini sudah memakai setan-setan yang saudara-saudara sudah bisa lihat ya di screen. Secara prinsip, kita minum air yang baik, tetapi lebih banyak pilihan untuk, saya bisa pilih soda. Pilihan-pilihan yang lebih banyak. Kalau lebih banyak pilihan, saya bisa minum alkohol. Ditambahkan pilihannya. Kemudian, untuk bekerja, saya harus tahu batasan saya. Tetapi saya pengen ambil semuanya, karena saya ingin berkuasa. Saya ingin karir saya cepat naik. Saya ingin harusnya yang saya bisa bikin hanya harus 1 bulan, saya akan paksa walaupun tidak tidur, saya akan bikin 1 minggu. Supaya saya cepat naik karirnya. Ya, ini dia ya. Sampai akhirnya saya memiliki pilihan untuk minum kafein yang bisa, saya bisa stay on sampai berhari-hari. Kemudian saya punya pilihan merokok. Padahal sebenarnya itu apa yang menjadi kegunaan di situ? Tidak ada. Dosa membuat kita memiliki banyak pilihan. Drugs, kita mempunyai lebih banyak pilihan. I want more. Saya mau lebih daripada yang Tuhan sudah tetapkan. Ini dia, marijuana, ganja. Satu hal, coklat itu lebih banyak lagi, keju, banyak sekali inovasi-inovasi yang lebih banyak pilihan. Dan ini semua yang saya sedang kasih tahu adalah semua yang merusak otak kita. Lebih banyak pilihan, kita diciptakan laki-laki dengan perempuan. Tapi saya perempuan, saya suka perempuan yang lain, lebih banyak pilihan. Laki-laki menyukai laki-laki, lebih banyak pilihan daripada pilihan Tuhan. Siapa yang mampu melarang saya? Saya mau menikah umur berapa, terserah saya. Lebih banyak pilihan. Saya mau punya istri berapa, saya mau punya suami berapa, lebih banyak pilihan. Saya mau lebih banyak pilihan. I want more and more dan lebih lagi. Saya lebih banyak pilihan untuk menghabiskan rekreasi saya lebih banyak pilihan, saya mau lebih banyak pilihan. Dan inilah yang terjadi di dunia kita ini. Dunia yang pertamanya seimbang, harmonis, sekarang ada yang berlebihan, ada yang berkekurangan. Yang terjadi adalah imbalance. Ketidakseimbangan antara perasaan dan emosi, antara segala sesuatu, itu betul-betul seperti floodgates, membuat banyak sekali penyakit, dan terutama sampai sekarang ini, penyakit mental, menjadi tidak seimbang. Dan inilah the biggest lie yang sudah diberikan oleh setan dari Kejadian 3 itu. Follow your heart. Ikuti perasaanmu. Perasaanmu bilang, ambil saja itu. Dan ini sedang dipromosikan oleh Disney kepada anak-anak kita. Mereka edukasi anak-anak kita untuk ikuti perasaanmu, ikuti perasaanmu, ikuti perasaanmu. Berulang-ulang kali. Ini bukan sesuatu hal yang it's so cute, it's just so cute. Nggak usah khawatir, it's cute. No, ini adalah agenda setan yang sangat berbahaya untuk kasih tahu kita bahwa lupakan prinsip, lupakan peraturan, lupakan hukum. Karena itu terlalu mengekang. Ikuti perasaanmu, ikuti kebebasanmu.
Dan itu sangat-sangat berbahaya, yang berefek sangat-sangat luar biasa negatif kepada kesehatan jiwa kita. Ini yang dipromosikan. Follow your heart. Ikuti keinginan kamu. Dan ini yang terjadi, ini adalah satu surat kabar di Indonesia. Inilah yang terjadi gara-gara mengikuti perasaan itu. Ini masih anak-anak, cinta ditolak, murid SD mau bunuh diri. Ini sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan yang terjadi. 1 Yohanes 2 ayat 16. Akar dari penyakit mental. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya ayat sebelumnya di 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa tidak boleh? Karena itu akan membuat kita sakit, terutama penyakit mental itu, keinginan kita. Kita lihat ini akar dari penyakit-penyakit, terutama penyakit mental, ini dia, Lucifer. Aku hendak, it's me, buat saya, dan buat saya. Keinginan saya, kehendak saya, itu yang harus terjadi. Ini yang membuat penyakit mental merajalela pada saat ini. Dan setan sebenarnya sudah tahu konsekuensinya. Di dalam buku Patriarchs and Prophets, ini di chapter 7, para nabi dan bapa, ini bahasa Inggrisnya, ini ada bahasanya di Sejarah Para Nabi 105 paragraf 2. Setan yang suka memerintah itu, yang kehendaknya, waktu dia melihat air bah terjadi, ini saya bacakan firman dari Ilham Roh Nubuat, apabila topan dahsyat melanda, pohon-pohon, bangunan-bangunan, batu-batu karang, dan tanah terlempar ke segala penjuru, kegentaran manusia dan binatang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Lebih keras daripada derunya topan, terdengar jeritan orang-orang yang telah menghinakan kekuasaan Allah. Setan sendiri yang dipaksa untuk tetap tinggal di tengah-tengah keadaan yang hebat ini merasa takut akan hidupnya. Dia sendiri takut. Ia telah bersuka-suka untuk mengendalikan manusia dengan penuh kuasa dan menghendaki agar mereka hidup untuk mempraktikkan kekejian itu dan terus memberontak terhadap pemerintah surga. Dia sendiri takut dengan akibat yang dia lihat. Ini hasil pemerintahan saya, yang fokusnya adalah jangan dengarkan firman Tuhan. Dengarkan hatimu, ikuti perasaanmu, ambil kebebasanmu. Itu yang terjadi. Setan pun sendiri takut, tetapi dia mengeraskan hati. Sehingga kita bisa melihat apa artinya double-minded ini ya. Kita melihat double-minded ini. Double standard membuat double-minded. God's way or my way. Atau kehendak manusia. Kehendak Tuhan atau kehendak manusia. God's will or my will. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, harusnya tadi ada apa? Tentram, kesehatan, keharmonisan, keteraturan. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak kita yang penuh dengan dosa, yang tidak submit di God's will, kita menjadi bingung. Kita kebingungan, dan kebingungan itu membuat kita bimbang dan kemudian stres. Apa seharusnya kehendak Tuhan? Tapi karena kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, kita menjadi confused by too many choices. Kita bingung dengan banyak sekali pilihan. Kita maunya ini, tetapi Tuhan maunya lain. Dan itu membuat bingung dan membuat kesehatan mental kita terganggu. Waktu kita berbelanja, keinginan hati kita itu ya seperti tadi junk food, padahal Tuhan mau kita healthy food. Ini akan membuat bingung, stres, berkepanjangan, dan ini dari hal-hal kecil. Kebutuhan atau keinginan.
itu kadang-kadang membuat kita stres ya. Kita mau apa, kita belinya apa, karena keinginan kita itu jauh dari keinginan Tuhan. Needs and wants, ya. Ini bisa lihat. Kembali lagi saya mau membacakan Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Menuju kepada kematian ada penyakit. Dosa dan kematian itu jalannya adalah penyakit, dan termasuk penyakit mental. Anda bisa secara praktis seperti ini. Saya mau contohnya ya, saya ini, keinginan saya adalah menikah dengan orang yang sudah punya istri. Dan akhirnya terjadilah mungkin perselingkuhan. Keinginan saya itu terjadi. Tetapi akhirnya ternyata pria itu kembali kepada istrinya. Saya yang jadi stres. Dan ini terjadi, saudara-saudara, waktu saya ada praktik di rumah sakit jiwa, kebanyakan wanita-wanita menjadi stres karena itu. Karena perselingkuhan yang akhirnya diketahui oleh orang banyak. Rasa bersalah itu membuat mereka tertekan. Kemudian ada juga cerita di mana seorang yang masih SMP sudah ingin menikah, tapi kemudian dipisahkan oleh kedua orang tuanya, kemudian akhirnya dia mulai pakai drugs, alkohol, dan akhirnya masuklah mereka ke rumah sakit jiwa. Jadi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, yang Tuhan mau untuk cut, agar kita tidak semakin berdosa, yang kita lawan terus-menerus, keinginan-keinginan inilah yang membuat penyakit-penyakit jiwa kebanyakan ya. Jadi memang betul-betul di dalam Alkitab sudah ada penyebab untuk semua penyakit. Jadi waktu dosa datang, itu membuka semua jenis penyakit. Bahkan penyakit mental. Dan membuat pilihan-pilihan itu menjadi terlalu banyak, sehingga kita bingung sendiri mau pilih yang mana. Kita lihat ya, dari keinginan itu muncul pride, ya, keangkuhan, iri hati, gosip, kemalasan, kemabukan, depresi, stealing, mencuri, harus mencuri karena saya tidak bisa beli mobil Fortuner. Jadi saya harus korupsi. Jadi satu dosa membuat dosa yang lain, dan akhirnya setelah dosa itu berbuah, dilakukan, ada rasa bersalah. Akan ada rasa bersalah, rasa cemas, waktu bertemu dengan orang yang kita salahi itu ketakutan sendiri, sama seperti Adam dan Hawa. Jadi emosi negatif itu akan menumpuk sehingga membuat kita tidak mampu untuk mengontrolnya, sehingga terjadilah penyakit jiwa. Tuhan memberikan hukumnya kepada kita, standarnya setelah itu. Dia mau agar kita tahu yang mana standar Tuhan. Dan waktu kita lihat standar Tuhan, ya 10 hukum ini, kita berkaca. Dan kita lihat, saya salah. Dan ini adalah pekerjaan Roh Tuhan sebenarnya. Roh Tuhan itu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau ketika saya melihat standar Tuhan, saya mau ditaklukkan Tuhan, ya ubahkan saya. Dengan pertolongan Tuhan, perasaan dan prinsip kita akan sama dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus tidak akan mengganggu perasaan kita, hati nurani kita untuk bertobat. Dan ya, orang yang mendua hati tidak akan tenang karena salah satu, Roh Kudus akan mengganggu dia untuk bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, supaya kembali tidak double standar, kembali ke standar Tuhan yang benar, karena Roh Kudus akan selalu menginsafkan itu. Tapi setan juga akan pakai, ini sangat berhati-hati.
Makanya Tuhan bilang, pilihlah yang benar, karena dia tidak mau kita merasakan hal ini. Karena setan pun akan menuduh kita. Dan itu akan memperparah rasa bersalah, rasa cemas, rasa takut. Setan akan memperparah. Di dalam Wahyu 12 ayat 10, dikatakan setan adalah penuduh. Dia akan tuduh dalam hati kita, kamu sudah terlalu jauh, kamu pendusta, kamu tidak akan ada yang tidak ada harapan lagi. Jadi selain Roh Kudus membuat kita merasa bersalah yang sehat agar kita bertobat, setan akan berusaha untuk membuat kita down sehingga depresi. Minggu-minggu terakhir saya punya pasien home care dan beliau mengalami rasa takut-takut, dan setelah dia bercerita kepada saya, dia katakan, Grace, sebenarnya ini terjadi karena setiap saya membaca firman Tuhan, selalu ada suara-suara yang mengatakan, lihat kamu pesinah, lihat apa yang kamu lakukan pada anak-anakmu. Itu adalah roh setan yang berusaha untuk membuat depresi. Dia semakin ketakutan. Makanya kami berdoa memang pada waktu itu, dan saya katakan bahwa Yesus sudah mengampuni. Kalau setan menuduh, tolong klaim janji Tuhan dalam buku Sakaria. Sakaria 3 yang mengatakan bahwa Tuhan menarik saya seperti puntung yang ditarik dari api. Yesus sudah betul-betul sudah menjadi juru selamat saya. Dia sudah menebus saya. Jadi tolak dari tuduhan setan itu. Tetapi hal yang paling aman adalah kita memilih untuk melakukan yang benar supaya tidak ada tuduhan dalam hati itu. Kita pastikan kita berjalan dalam standar Tuhan. Karena orang yang mendua hati, double standard, perasaan dan prinsip berbeda, tidak akan pernah tenang. Dan inilah yang terjadi kepada orang-orang yang sakit jiwa. My way or God's way? Semoga my way kita itu, kehendak kita itu ada di standarnya Tuhan, sehingga tidak perlu terjadi seperti ini. Dan waktu kita meminta kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta apapun itu kepada Tuhan, jangan bimbang. Karena kalau kita bimbang, setan akan masuk ke situ dan membuat kita bimbang, menjadi unstable. Iya nggak ya? Percaya nggak ya? Percaya nggak ya? Kalau kita merasa uncertain, tidak pasti, itu akan membuat kita terganggu juga secara mental, karena ini pasti atau tidak. Terjadi kecemasan. Kecemasan yang membuat kita unstable, tidak stabil. Ada satu cerita yang menarik, ini sudah mau terakhir-terakhir, tenang saja saudara-saudari. Kisah mengenai Ruben, ini adalah ucapan Yakub kepada Ruben. Saya kasih bahasa Inggrisnya di King James Version, karena di versi bahasanya agak, terjemahannya agak sedikit melenceng. Ruben, unstable as water. Yakub mengatakan Ruben itu tidak stabil seperti air. Jadi ini kenapa dikatakan seperti itu? Karena Ruben itu karakternya itu dia mengasihi ibunya, tapi kemudian dia juga mengasihi gundik ayahnya. Bisa mengerti ya maksud saya? Dia mengasihi ibunya Lea, tetapi dia juga melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan Bilha, gundik ayahnya. Makanya dia dibilang unstable as water. Ya, kalau kita di atas air kan itu tidak stabil kan? Kita kemana. Dan ini membuat kita menjadi tidak stabil dan mendua hati. Dan akhirnya banyak sekali rasa bersalah yang akan terjadi seperti itu. Nah, saya percaya, saya juga seperti itu. Saya percaya kita semua itu punya masalah dalam kesehatan mental. Apakah hanya neurosis yang hanya secara karakter itu tidak stabil, ataupun mungkin ada yang mungkin ada panic attack atau kecemasan, segala sesuatu itu mungkin terjadi pada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi stabil atau sembuh dari penyakit mental?
yang saya bisa katakan dalam praktik saya walaupun belum lama, apalagi juga kalau misalnya Anda pernah dengar seminar dari Saironam, dari Bethel Sanitarium dari Korea, mereka juga mendapatkan hal yang sama ini. Panggil nama Tuhan, percaya pada Tuhan, dan turut Tuhan sebagai hasil dari percaya. Nah, panggil nama Tuhan itu adalah memang betul-betul ketika kita mulai tidak stabil secara mental, kita harus tahu bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Kita panggil nama Tuhan, Lord help, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan kalau kita lihat di buku Injil, semua orang yang dirasuk setan, yang terjadi ketidakstabilan mental mereka itu disembuhkan oleh nama Yesus. Tapi nama Yesus itu bukan jimat ya, kayak dalam nama Yesus. Itu bukan jimat seperti itu ya, tetapi ketika kita memanggil Tuhan, Tuhan datang dan pasti setan itu akan pergi. Tapi itu betul-betul harus dilakukan dalam kepercayaan. Dan kemudian ketika kita panggil nama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita yang mengalami, atau kita mungkin menjadi penolong bagi orang yang mengalami kesehatan mental yang terganggu, New Start. New Start ini sebenarnya kalau kita lihat, mungkin saya kembalikan di sini, saya tidak... mohon sabar. Oke. Nah, kita balik di peraturan Tuhan ya. Di peraturan Tuhan, sini. Oke. Nah, ini dia. Anda tahu New Start itu berasal dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Nutrition yang mana yang kita pakai, exercise yang bagaimana, water, sunshine, temperance, air, rest and trust in God, itu semua yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita penyakit mental. Jadi ini semuanya, ini hanya perlu dikembalikan pada aturan awal saja. Ya, jadi orang yang menderita penyakit mental, apakah mungkin kita atau kita mau membantu orang lain, ini dia. Kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya oke, saya percaya. Tetapi ada penurutan terhadap hukum atau aturan kesehatan yang Tuhan sudah tetapkan dari awal, yaitu New Start ini. Kita singkirkan semua yang tidak merupakan pilihan Tuhan, dan kemudian dengan pertolongan Tuhan, Dia akan memampukan kita untuk menghidupkan kehidupan yang seimbang, dari makan, minum, berpakaian, berolahraga, bekerja, istirahat. Minta Tuhan agar bikin itu seimbang. Jadi, New Start. Yes, ini semua adalah simple remedy. Saya tidak membawakan sesuatu yang oke, apa yang harus dilakukan yang fancy, tapi kembali lagi, hanya kembali saja kepada awal, yang original saja. Dan dengan pertolongan Tuhan, itu akan terjadi. Dan ini yang paling istimewa, Holy Bible. Anda tahu, di dalam buku Messages to Young People, kayaknya Dunamis Ministry ya, yang ada buku-buku, ada amanat kepada orang muda, jadi perlu sekali untuk dibaca. Messages to Young People, halaman 327-328 mengatakan, mata pada Yesus menstabilkan pikiran dan memberi kedamaian. Saya sudah merasakan hal ini, saudara-saudara sekalian. Ketika saya Bible study, itu memberikan kedamaian bagi saya secara pribadi. Saya tidak minta Anda percaya kata-kata saya, harus dialami sendiri bagaimana Tuhan akan menstabilkan pikiran ya. Dan kemudian ini, belajar Alkitab akan memperbaiki memori. Ini membuat otak itu luar biasa sekali. Tadi pagi juga saya baca Gospel Workers, halaman 99, mengatakan bahwa
belajar Alkitab akan adalah intellectual culture terbaik. Oh, itu luar biasa sekali. Jadi Bible akan betul-betul membuat pemikiran kita luar biasa akan Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Tapi bukan Bible study yang hanya formalitas saja, tetapi Bible study yang ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan, apa yang engkau mau katakan pada saya hari ini? Bible study yang seperti itu ya. Dan kemudian, ada banyak sebenarnya ini, tapi saya tidak tahu apakah saya masih memiliki waktu. Saya cepat saja. Mohon izin sebentar. Teruskan, Sister. Yes? Teruskan. Oh, oke. Terima kasih, Mbak Wendy. Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Yesaya 58 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata, ini adalah mengenai menunjukkan kasih dengan tidak ada motif ya. Tidak ada motif mementingkan diri. Karena kita lihat tadi, akar dari kesehatan mental terganggu adalah kepentingan diri. Aku. Makanya, cara yang selanjutnya, selain kita sudah ambil New Start tadi, sekarang apalagi yang bisa kita lakukan untuk perbaikan mental itu? Yesaya 58 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Penyakit kita akan pulih dengan berbuat baik. Kita tidak berbuat baik untuk diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena yang pertama kita didesain untuk berbuat baik. Dan itu adalah pemulihan terbaik dari mementingkan diri, dari kesehatan mental yang terganggu, yang dari tadinya saya, sekarang orang lain gimana ya? Orang lain gimana ya? Itu akan menyembuhkan kita. It is good to be good for ourselves ya. Adalah baik untuk menjadi baik, dan itu efeknya untuk diri kita sendiri. Kemudian Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 ini luar biasa sekali bagi saya secara pribadi. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah berdasar kepada pengertianmu sendiri. So, God's way dan my way. My way itu jangan bersandar di situ. Lalu akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya tambah ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dengan percaya kepada Tuhan, ini akan menyembuhkan tubuh kita. Saya kasih praktisnya seperti ini. Ini pengalaman saya secara pribadi soalnya. Saya pernah waktu itu muntah-muntah, karena mungkin terlalu senang. Jadi saya muntah-muntah dan sepertinya sudah mau panik, kayak, aduh, ini kenapa? Saya tidak tahu itu harus gimana. Betul-betul sudah mau seperti panik. Tapi waktu itu saya bilang begini ke Tuhan, Tuhan, Engkau pencipta kan? Engkau dulu yang pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit dulu di Alkitab. Bapak, saya juga bisa kan disembuhkan pada saat ini? Dan setelah saya bilang itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal awalnya itu saya sudah muntah-muntah sampai sudah mau panik. Jadi memang betul-betul percaya kepada Tuhan, itu memang betul-betul nyata buat saya secara pribadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian. Sudah berulang-ulang kali saya membuktikan hal ini, makanya ini yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian. Dan kemudian Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Ini juga satu ayat kesukaan saya,
Kalau di dalam bahasa Inggris, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is your everlasting strength. Ini ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Kalau di atas air, Anda tahu di Wahyu 17 ayat 15 dikatakan air itu adalah manusia. Kalau kita di atas air mengikuti kehendak manusia, kita itu unstable. Oh, peraturannya di sana begini, di sana begini. Kita jadi bingung sendiri. Jadi sebenarnya harus ikut peraturan yang mana. Tapi kalau peraturan Tuhan itu teguh, tidak berubah-ubah. Itu gunung batu dan itu membuat kita stabil. Sama juga yang dibilang oleh Mazmur 125. Mazmur 125 ayat 1. Pastikan saudara-saudara untuk membaca ya. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Stable. Tidak akan goyang ke sana kemari, nggak akan bingung ke sana kemari, karena Tuhan memiliki standar yang tetap dari dulu. Kemudian Yesaya 32 ayat 17, ayat yang terakhir yang saya mau bacakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Percaya kepada Tuhan, itu akan membuat kita tentram, karena kebenaran itu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap. Anda lihat ya tadi, New Start itu dari awal, dari kejadian. Bukan hanya nanti di zaman-zaman 1800-an. Bacalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membuat kita tahu apa sih standar Tuhan sebenarnya. Sehingga kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu menjadi unstable, tidak menjadi double-minded, karena kehendak kita tidak tahu kehendak Tuhan itu yang bagaimana. Makanya sekarang ini satu appeal, baik kita mungkin mengalami mental illness, atau kita mau menolong orang dengan mental illness, bacalah firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita sembuh dari penyakit itu. Dan kita tahu, bukan bukunya ya, bukan bukunya yang menyelamatkan kita, bukan kemampuan kita untuk membaca buku firman Tuhan itu, tetapi firman itu sendiri, yaitu Yesus yang akan menjadi juru selamat kita dari setiap penyakit. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Secara pribadi saya sangat diberkati, dan ya pasti semua juga kita sudah ya rasa kenyang dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Ya, sebetulnya saya ada pertanyaan di awal-awal, tetapi semua sudah terjawab. Kita hanya kembali kepada firman Tuhan, hanya melihat kepada standar yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Jangan pikir banyak-banyak, jangan buat pilihan yang banyak, kembali kepada firman Tuhan. Standarnya adalah standar yang terbaik. Amin. Jadi untuk saat ini kita akan buka masa ini bagi mungkin teman-teman yang ada pertanyaan. Atau mungkin juga sudah terjawab semuanya. Oke, ada pertanyaan. Ya. Ya, tapi sebenarnya mungkin sudah terjawab di dalam penjelasan tadi, tapi ada baiknya apabila mendengar daripada penjelasan daripada Sister Grace sendiri, yaitu soalannya adalah bagaimana kita menghadapi satu keadaan yang rasa begitu bersalah sekali,
supaya kita tidak menjejaskan mental kita pada yang lebih teruk. Jadi ya, itu soalannya. Jelas ya? Baik Kak Joni, itu betul-betul satu pertanyaan yang sangat bagus dan sangat praktis, karena saya pernah merasakan hal itu, Pak. Waktu saya membaca Alkitab yang benar-benar ya pertama kali, saya melihat saya ini jijik sekali, benar-benar kayak, ternyata saya bukan orang baik, begitu. Ternyata saya pemarah, ternyata saya banyak hal yang saya lakukan ternyata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 2 minggu, Pak. 2 minggu saya itu tidak bicara dengan siapapun. Terdiam dan betul-betul saya tidak tahu mau bikin apa waktu itu. Saya terus-menerus bertanya, Tuhan, kalau saya tidak pantas hidup, tolong jangan biarkan saya hidup, karena saya terlalu hina. Dan ini terus-menerus terjadi selama 2 minggu. Orang bertanya, Grace, apa kabar? Sementara memotong sayuran, Grace, ini mau dibikin gimana? Saya pernah merasakan hal itu, Pak. Dan tiba-tiba, setelah 2 minggu berlalu, saya mau berbagi ini mungkin, ada ayatnya, tapi saya mau bagi juga salah satu lagu yang membuat saya waktu itu sadar, wow, hanya Yesus yang betul-betul menjadi pengharapan saya. Kalau pernah dengar lagu Before the Throne of God Above, saya mau bacakan ini ya, Pak. Ini soalnya saya betul-betul waktu itu sementara saya dalam tangisan, The Throne of God ya. Ini luar biasa sekali soalnya. Ada yang pernah dengar ya? Oh ya, pernah dengar ya ini. Ini dia. Nih. Oh bukan ini. Before the Throne of God Above. Ini kayaknya. Ya ini. Sementara saya pasang lagu di laptop waktu itu, dan saya sedang merenung dengan betul-betul rasa terpuruk itu, dia muncul seperti ini. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. Saya tercengang dengan, ini serius? Dan kemudian dia bilang, my name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can beat me thence depart. Dan waktu itu sampai di sini saya mau bacakan ini Sakaria 3. Sakaria 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah kepakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amin. Intinya di sini adalah, Pak, dengan mengingat firman Tuhan. Makanya memory verse itu powerful. Kalau bukan formalitas, memory verse akan menjadi kedamaian. Oh iya ya. Tuhan sudah selamatkan saya. Saya tidak perlu berbuat. Saya tidak perlu, saya harus berusaha jadi suci.
Tapi Tuhan sudah bilang, hari ini kamu boleh dengan saya. Seperti yang dijanjikan kepada yang penjahat di sebelah kanan, saya mau klaim Tuhan. Dia boleh. Dan saya tahu Yesus bilang boleh. Makanya lagu ini betul-betul luar biasa bagi saya. Pengalamannya ini, dia bilang ini. Ini yang membuat saya menangis. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there who made an end to all my sin. Ini betul-betul waktu itu membuat saya betul-betul menangis karena bahagia. Dan puji Tuhan waktu itu saya ketemu dengan orang-orang yang saya sudah ignore 2 minggu. Saya berpelukan dengan mereka dan saya mengatakan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena telah mendengarkan saran setan. Tapi saya sudah menang. Saya sudah menang, dan saya akan menang setiap hari, karena saya mau klaim janji Tuhan, karena because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. I'm free. I'm free. Sebanyak apapun dosa yang saya buat, I'm free. Tuhan sudah ambil itu. Maaf, mungkin saya terlalu excited, tapi betul-betul luar biasa sekali yang saya alami waktu itu. Jadi klaim janji Tuhan. Taruh memory first, atau ada scripture song yang selalu harus ada di dalam sini. Seperti itu. Tuhan memberkati, Pak. Terima kasih, Sis. Sungguh diberkati dengan penjelasan tadi. Ya. Amin. Scripture song dan memory verse. Obat yang manjur. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari yang lain? Oke, sementara kita masih boleh teruskan 5 hingga 10 menit, Sister Grace. Sementara mereka ya mungkin belum keluar lagi pertanyaan. Ya, mari kita selidiki hati kita, diri kita, hidup kita. Kita dengarkan lagu ini. Selidiki aku. Selidik aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
ku tetap setia. Selidik aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Tuhan datang menyerahkan seluruh kehidupan kita supaya kesehatan kita tetap terjaga dan bila mana dia sampai nanti kita didapati tetap setia. Oke, Sister Grace, ada pertanyaan dalam chat. Nampak? Apakah vaksin COVID ini scamdemic? Oke, persilakan. Oke, baiklah, terima kasih pertanyaannya, Ma'am Ann. Oke, ini sebenarnya apa ya, di pembahasan tadi tidak ada, tetapi nih mungkin ini yang saya bisa jawab secara Gereja Masehi Advent hari ke-7, ada statement yang sudah dikeluarkan bahwa vaksin ini apa itu harus ada secara individu ya, itu pilihan secara individu apakah kita mau ambil vaksin COVID ini atau tidak, apakah scamdemic